Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jelita, jejak langkah dan cerita. Perempuan ideal adalah perpaduan antara iman yang kuat, kecerdasan, kekuatan mental, kelembutan hati, kemandirian, kesederhanaan, dan penampilan dalam penampilan dan bersikap. Perempuan harus mampu memberikan gambaran yang seimbang antara spiritualitas, intelektualitas, dan peran sosial. Selamat bergabung di Jelita Jejak Langkah dan Cerita. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu seorang perempuan hebat yang kesehariannya bergelut dalam dunia sosial kemasyarakatan. Selamat datang Ibu Cici Indasari. Selamat datang. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat jelita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi positifnya muncul di awal tuh. Iya benar. Ibu ini sangat energi. Kita panggil kakak aja gimana? Iya benar. Kak Cici atau Kak Indah? Kak Cici. Kak Cici yang sangat indah. Iya. Kak Cici asli orang Langkat, Ya, saya di Pangkalan Berandan. lahir di Pangkalan Berandan, Kecamatan Babalan sekarangnya. Lahir kecil besar dewasa di Babalan atau ada pindah-pindah? Enggak, saya itu asli orang Langkat di Pangkalan Berandan, Kecamatan Babalan. Dari kecil lahir di sana, sekolah sampai SMA. Sampai SMA di Babalan. Kuliah di Kuliahnya karena memang di Langkat kita, apalagi di Berandan itu nggak ada kuliah universitas, jadi waktu itu. waktu tahun beberapa yang lalu, Masa-masa dulu ya. masa-masa dulu, terus kuliahnya di Medan. Kuliah di Medan. Di Berarti kampus apa itu, Kak? ya? Kuliahnya saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ahli ekonomi. Berarti hijrahnya setelah kuliah. Masa kecil dihabiskan di Babalannya di Langkat. Berarti sangat mencintai dan tahu betul kebudayaan di Langkat ini karena kecilnya juga besar di Langkat. Mungkin bisa cerita sedikit Ibu masa kecilnya yang indah sesuai dengan namanya Cici Indah. Kalau cerita masa kecil mungkin kayaknya kita semua sama nih, masa kecilnya di kampung, di kota kecil Pangkalan Berandan. Jadi saya itu lahir di Berandan, TK-nya juga di Berandan, SD saya di Berandan, di SD 8 tuh balik umum. Kalau dulu tuh terkenal SD di balik umum namanya. Terus SMP, saya SMP Negeri 1, Babalan Pangkalan Berandan, dan SMA-nya juga di SMA Negeri 1, Babalan. Iya. Hijrah kuliahnya ya. Iya. Di Babalan bersama keluarga, baru ngekos lah ya kalau sudah kuliah ya. Iya, jadi waktu kuliah saya ngekos. Memang sebenarnya juga kalau di Medan itu keluarga saya juga lebih banyak di Medan, tapi ya namanya kita tinggal itu kan lebih enak tuh ngekos. Kalau tinggal sama keluarga tuh kan banyak problema, lebih enak kita tuh ngekos gitu. Kalau dilihat dari penampilan auranya, kayaknya Kak Cici ini multi talent gitu ya kan. Kayaknya seorang yang punya banyak talent gitu ya. Mungkin bisa berbagi dengan sahabat jelita kira-kira kemampuan dan talentnya itu apa aja gitu. Kalau sedikit cerita tuh saya memang dari kecil itu orangnya aktif. Dari SD saya aktif, lincah sih kata orang tuh, lincah, aktif, kecil-kecil cabai rawit. Terus SMP saya juga ikut ekstrakurikuler di sekolah itu ada namanya pramuka. Saya juga dulu ikut berkecimpung dengan pramuka, dan juga waktu SMA kelas 1, SMP sampai SMA tuh saya drum band. Drum band di BPP, mungkin drum band BPP itu terkenal karena kita sampai kejuaraan sampai ke Bali, ke Palembang. Itu masa SMA. Masa SMP sampai SMA. Cuman waktu SMA kelas 2 itu saya stop semua ekstrakurikuler karena kan begitu kelas 2 mau kelas 3 tuh kan kita untuk menjenjang ke kuliah. Jadi jadi di stop sama orang tua, jangan ngambil ekstrakurikuler nanti karena kelas 3 tuh harus fokus gitu.
Jadi memang benar-benar multi talentnya kan. Terus masuk ke dunia kampus perkuliahan ada aktivitas lain yang biasa di Oh iya, jadi karena saya memang dari kecil itu aktif dan suka berkegiatan, jadi waktu kuliah. Nah, waktu kuliah juga kenapa saya ngambil di Medan, saya sebenarnya itu kuliahnya itu kepengennya itu di luar Medan, di luar Sumatera Utara, keinginan, tapi ya namanya kebetulan saya cuma 2 bersaudara, saya perempuan sendirian, jadi orang tua itu melarang saya untuk keluar kuliah jauh, karena kata orang tua kalau misalnya jauh itu takut nggak balik gitu. oh jangan baliknya pasti mungkin balik ya, balik lagi ke kampung. Cuman waktu proses itu mungkin ya biasa kan kalau kita sakit, kekhawatiran orang itu tuh lebih lagi gitu. Jadi makanya saya kuliah akhirnya di Medan, dan ya sama juga kayak sekolah di kuliah itu saya juga ngambilkan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler saya waktu itu kebetulan memang saya kuliahnya itu di swasta, nggak di negeri, karena memang ya itu tadi, karena awalnya saya pengennya itu kuliahnya di luar. Ya waktu itu saya ikut UMPTS ya dulu ya, UMPTS itu saya nggak ada tuh ngambil yang di Medan, di Sumatera Utara. Saya ngambilnya langsung di daerah Bandung sama daerah Jakarta. Jadi ya grade-nya juga pasti lebih tinggi. Jadi waktu itu saya nggak masuk kedua-duanya. Ya udah akhirnya saya di Medan, dan waktu itu ekstrakurikuler saya ambil di kuliah itu kampus ikut teater dan nari. Ya, anak seni. Pantes. Wajahnya ceria dan pembawaan pakaiannya, outfitnya tuh sangat mencerminkan sekali gitu ya kayak Ketinggalannya zamannya. Iya. Usia tuh hanya angka. Tapi Kak Cici umurnya berapa kalau boleh tahu Kak sekarang? Kalau cerita umur, nanya umur, pengennya sih umur 20 gitu ya. 20 gitu. Katanya kalau perempuan pantang ditanya umur. Iya benar-benar. Jadi Bu Kak Cici menarik ceritanya ini kan terlalu sangat menarik gitu ya. Jadi kalau perjalanan karirnya ini semenarik cerita pendidikannya atau lebih menarik lagi atau gimana nih karirnya? Iya benar. Nah, memang sih saya cita-cita kan memang kebetulan saya sekarang di dinas sosial ya, dinas sosial Kabupaten Langkat. Nah, saya tuh dulu memang kuliah juga di Medan, nggak pernah berpikiran itu PNS nih, PNS ASN ya sekarang, nggak pernah sama sekali hafal itu, dan itu nggak ngerti sama sekali apa itu PNS, karena memang saya itu kuliah pun sambil bekerja. Kuliah saya sambil bekerja. Saya dulu kalau cerita tentang pekerjaan sebelum ini banyak juga sih saya bekerja di bidang pengalaman kerja. Pernah saya kerja waktu itu marketing koran awal pertama marketing koran. Terus saya pernah juga di asuransi gitu. Iya, jadi waktu kuliah memang kebetulan juga orang tua sih sebenarnya tidak setuju dengan kuliah sambil bekerja. Orang tua itu sukanya tuh fokusnya kuliah saja. Tapi karena memang saya nih orangnya aktif dan orangnya pengen kerja aja gitu. Nah, jadi saya ngelamar kerjaan tanpa tahu orang tua, dan akhirnya bekerja di waktu itu pertama kali di loper koran, dan itu pun diiniin sama dosen. Di apa sih namanya tuh direkomendasikan oleh dosen kerja di sebagai loper koran waktu itu, marketing. Penghasilan loper koran itu kalau boleh tahu pada masa itu berapa ya, Kak? Kalau dibilang penghasilan, nah sebenarnya saya waktu kerja, kalau dibilang kerja itu bukan mindsetnya untuk penghasilan, karena memang
berkecukup. Mudah-mudahan memang ini cukup nih, masih cukup. Tapi memang itu hobi kerja, jiwanya gitu. Hari-hari kosong Nggak bisa diem. Iya, jadi ya waktu itu ya paling berapa ya, 700.000 per bulan zaman dulu gitu. Makanya ya sampai karena saya diam-diam kerja itu, saya sampai lupa tuh setiap per bulan orang tuh gini, kok nggak minta-minta duit nih, uang jajan, meringankan ya, meringankan ternyata. Tapi akhirnya setelah ketahuan saya kasih penjelasan seperti ini, alhamdulillah akhirnya orang tua itu menyetujui gitu. Jadi aktivitas di luar perkuliahan yang Kak Cici lakukan ini justru malah membantu perekonomian orang tua, keluarga. Jadi tidak banyak meminta lagi ya kan tentang ekonomi ataupun kebutuhan-kebutuhan Kak Cici. Luar biasa. Iya, luar biasa. Pemuda sekarang kalau bisa seperti ini kan keren ya kan. Sekarang kayaknya kebanyakan malesnya gitu ya. Iya. Kayaknya boleh nanti Kak Cici kita minta motivasinya gitu ya untuk pemuda-pemuda zaman sekarang yang mungkin melakukan aktivitas perkuliahan sambil bekerja atau manajemen waktunya gitu ya Kak ya. Jadi Kak Cici ini masuk di Dinsos ini mulai kapan Kak? Saya masuk Dinsos itu tahun 2010. Saya waktu itu melamar, dan itu pun melamar umum PNS juga sama teman-teman nih, ada beberapa teman-teman, dukungan dari teman, ayo kita masuk kerja di PNS gitu. Ya udah, jadi saya ngelamar. Alhamdulillah 2010. Iya 2010. Langsung PNS. Iya, dari umum. Kita kan dulu kan ada ini ya kan dari umum kayak kita sekarang ini CPNS. Oh gitu. Kalau di dinas sosial itu kebetulan bidang di Jamsos ya kalau nggak salah, itu kan juga berhubungan dengan masyarakat ya Kak ya? Iya. Dengan masyarakat, dengan sosial. Berarti hubungan Kak Cici dengan masyarakat hari ini tuh gimana? Memang sangat dekat atau memang sekedar hanya tugas atau kerjaan memang sangat menjiwai. Kalau saya dengarnya Kak Cici ini rajin tuh ya kan ke masyarakat yang memang terkait lah dengan kebutuhan dan kerjaan di dinas sosial itu. Mungkin bisa berbagi dengan sahabat cerita. Iya, jadi memang di dinas sosial itu sekarang ini lagi famous sekali ya dinas sosial, karena bantuan-bantuan dari pusat kementerian itu dari sosial, dinas sosial juga dari kementerian sosial. Jadi pasti kami itu dari dinas sosial itu berhubungan sama masyarakat terkait dengan bantuan, kayak ya ada bantuan PKH, itu sekarang ini sangat terkenal sekali kan. Mama-mama pasti, mama-mama masyarakat seluruhnya pasti tahu tentang PKH. Jadi otomatis saya juga kebetulan memang di bidang PKH itu, ya jadi saya juga sering ya dekat sama masyarakat, turun ke lapangan gitu, ngecek bantuan-bantuan tersebut gitu. Tips menghadapi masyarakat ini gimana Bu? Dengan keberagaman lah ya kan, keberagaman masyarakat dan ibu-ibu ya kan pada umumnya, dan ibu juga ya kan, ibu-ibu menghadapi ibu-ibu ya. Mungkin bisa berbagi. Ya, tipsnya itu kalau berhubungan dengan masyarakat, kita itu memang harus sabar. Sabar. Iya, harus sabar. Apalagi ibu-ibu ya. Ya, apalagi mama-mama nih, orang tua. Iya. Nanti dengan omelan-omelannya, jadi kita juga harus mendengarkan dengan sesama. Terus kita memang harus banyak-banyak sabar lah menghadapinya gitu. Sabar. Ya, menarik sekali. Kalau kita kaji kembali tadi pengalaman hidup, pekerjaan, masa kecil, ada nggak Kak Cici merasa berada dalam posisi titik terendah gitu dalam hidup gitu ya, mungkin merasa inilah masa-masa titik nol saja gitu yang memang berbawah sekali. Mungkin bisa berbagi cerita dengan sahabat-sahabat cerita di sini. Kalau dibilang titik terendah, mungkin saya rasa kita semua pasti punya nih titik terendah dalam hidup. Namanya kita hidup kan pasti ada masalah gitu. Saya juga pasti ada masalah, tapi dalam titik terendah saya di masa hidup saya,
saya kehilangan satu orang tua saya, ayah saya. Itu saya tahun 2016 bulan 2. Saya tuh kehilangan orang tua saya, ayah saya di saat memang saya tuh sudah tahun 2016 saya juga sudah berkeluarga dan sudah kerja sih, tapi memang kedekatan saya sama ayah saya itu sangat dekat, jadi itu seperti jiwa sebelah jiwa saya, separuh jiwa Rasa saya kehilangan ya? kehilangan. Saya sedih kalau cerita kehilangan langsung mewek langsung. Kalau boleh tahu sedekat apa hubungan Kak Cici dengan almarhum ayah pada saat beliau masih ada, mungkin sehingga memang itu menjadi Kesan. titik terendah ketika kehilangan itu. Aduh, saya kalau cerita itu langsung mewek walaupun sudah bertahun-tahun. Saya deket banget sama orang tua saya, sangat deket, terutama sama ayah saya. Deketnya itu emang deket karena segala sesuatu apapun saya cerita sama orang tua saya, sama ayah saya terutama. Jadi apapun itu saya cerita. Jadi hidup saya sepertinya saya semua tuh ke orang tua saya, soulmate. Jadi saya itu dulu waktu kuliah, waktu kerja, teleponan sama orang tua saya tuh sampai kayak gini. Kita dulu ya waktu zaman kayak gini teleponan tuh sama pacar ya. Kalau saya lagi kerja kayak gini sama orang tua saya, cerita berjam-jam. Gini sambil ngobrol apapun. Walaupun saya sudah berkeluarga, jadi deket banget. Jadi saya pun sampai sudah berkeluarga pun sama orang tua saya, sama mama papa saya tuh masih tetap pelukan, masih tetap ngelendot gitu. Jadi makanya begitu beliau itu meninggal, itu seperti separuh jiwa saya tuh hilang gitu. Pada saat kehilangan itu sempat terpikir, mungkin mohon maaf ya, karena memang berada di masa-masa inilah titik terendah saya, mungkin kakak merasa waktu itu ada pikiran mungkin ya sampai harus mau ikut gitu ya kan, karena kehilangan ada nggak saking karena sakit dan Wih, sebagainya gitu. iya. Kalau itu saya tuh ya sampai keluarga saya, mungkin ya orang yang kenal saya tuh di Berandan udah ngerti gimana, karena mereka juga mikir Cici gimana gitu. Saya sampai benar-benar trauma, dengar ambulans trauma gitu, lihat rumah sakit, sampai masuk rumah sakit pun saya tuh trauma Sampai gitu. sekarang. Sampai sekarang kadang kalau ada yang mau ke rumah sakit tuh saya aduh, kalau memang bisa ini nggak usah ke rumah sakit dulu lah gitu. Tapi kalau untuk ibu sampai sekarang masih sehat? Alhamdulillah ibu saya itu sehat, energik juga seperti saya. Alhamdulillah. Dalam proses luka tadi itu, kalau boleh berbagi dengan sahabat cerita, kakak menyelesaikan atau menyembuhkan luka kehilangan tadi itu gimana waktu itu? Kalau menyembuhkan luka itu, nah ini tadi saya lebih banyak sering beraktivitas. Nah itulah kadang menyibukkan diri beraktivitas, karena kehilangan itu saya rasa itu tahun 2016 sangat hancur bagi saya. Mungkin makanya saya sampai sekarang kalau sudah pembahasan itu pasti saya tuh mewek, nggak bisa, dan saya nggak suka itu sebenarnya nih, punya feeling yang set itu sebenarnya saya kurang gimana gitu, karena energi kan kita pasti turun ya gitu, energi itu pasti turun, tapi ya itu tadi gitu, sampai sekarang nih sudah berapa tahun yang lalu ya gitu. Jadi secara penyembuhan lukanya saya selalu beraktivitas banyak, melakukan aktivitas-aktivitas. Bisa, walaupun tidak menghilangkan luka, tapi setidaknya sejenak tidak teringat. Iya gitu, jadi sampai sekarang pun saya nggak mau tuh dibilang udah nggak ada orang tua tuh, kayaknya masih jangan dipikirkan itu, jangan sampai kepikiran itu. Yang namanya orang tua tidak mungkin bisa dilupakan. Iya Tapi pasti. kita hanya mencoba untuk mengisi waktu kita dengan aktivitas yang lain yang mungkin lebih bermanfaat. Dan Iya, mengenang pasti. itu pasti ya Kak ya. Iya. Nah, Luar biasa sekali. jadi sebenarnya Kak Cici ini sangat benar-benar menginspirasi dari mulai aktivitas dari sekolah, kuliah yang sambil bekerja, dan sekarang ini ya masih muda, udah sukses lah di dunia pekerjaan gitu ya Kak ya. Kira-kira ya untuk kategori perempuan ya. Kira-kira tipsnya apa tuh Kak
untuk anak-anak muda sekarang gitu kan, untuk bisa semangat menjalani aktivitas bukan hanya di dunia pendidikan saja, tapi juga secara finansial, secara apa ini namanya, sekarang ini perempuan yang bekerja itu ya gitu, manajemen waktu gitu. Jadi tips buat sahabat-sahabat jelita, juga khususnya perempuan, kita harus bekerja keras, dan kita juga harus kuat gitu. Kita jangan apa ya, kalau bilang kita harus Wonder Woman, jangan lemah dan harus kuat, dan berbuatlah sesuai dengan apa yang membuat kita bahagia gitu. Karena memang hidup saya, moto saya itu let's be happy, harus bahagia, cari bahagiamu sendiri. Iya, you must be happy. Bagaimana selalu harus Bahagia. berusaha untuk bahagia. Membawakan perawakan diri juga menular ya Kak ya, kalau kitanya senang Kita senang, ya benar ya. iya, Benar. energinya menular. Jadi ketika kita berteman, duduk bareng, berteman dengan orang yang bahagia, dengan berteman dengan orang yang terluka dan sedih, itu auranya beda ya. Iya, Energi yang menular itu beda. energi yang Kak menular. Cici ini bisa menularkan energi kebahagiaan kemana-mana. Ke orang-orang sekitarnya, terutama di circle ya Kak. Iya, Jadi bisa iya, menularkan benar. energi itu. Semoga itu juga menular dari sisi rezekinya juga ya Kak ya. Ya. Kak Cici juga rezeki menular. Amin. Kak Cici ini merupakan sosok perempuan inspiratif, muda, berkarya, juga multi talent ya, multitasking juga, ramah gitu. Dalam kesempatan ini kita sangat dapat apa ya, inspirasi yang luar biasa sebenarnya ya Kak Cici, terutama saya sebagai anak muda gitu sangat terinspirasi nih. Saya yang pernah Iya, ingin mencontoh Iya. jejak-jejak Kak Cici. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi selanjutnya. mungkin ada closing statement-nya lagi. Cukup? Ya, cukup. Itu saja, pokoknya kita sebagai wanita harus strong woman. Dan bahagia. Dan bahagia, itu dia. Keserongan kebahagiaan. Cari bahagia sendiri, jangan sama orang lain, gitu ya. Jangan mencari kebahagiaan sama orang lain, cari kebahagiaan kita sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaan dengan orang lain. Catat. Ayo sahabat jelita, khususnya perempuan wanita. Mantap, luar biasa sekali ya Kak Mega ya. Mungkin episode kita kali ini luar biasa membahas tentang energi positif sebagai perempuan. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dalam episode yang pastinya lebih menarik lagi dan akan lebih menginspirasi lagi buat sahabat-sahabat jelita sekalian. Sampai jumpa sahabat jelita di episode berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.